khasnya putri malu, jika kita pegang daunnya akan menguncup seperti itu dengan tamat sapi atau orang sini nyebutnya sido gurih ya, yang bisa kita jadikan inspirasi dalam membuat bonsai. Jadi seperti ini ya, pohon di alam ya. Yang sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan merekomendasi pohon-pohon apa atau tumbuhan apa saja yang bagus yang ada di sekitar kita ya, tidak perlu beli. Jadi sahabat bonsai yang rumahnya dekat dengan perkebunan, mungkin masih hijau, nanti bisa cek ya di sekitarnya. Jika ada tanaman ini bisa diambil dan bisa dibuat bonsai. Namun sebelum mengambil, kita pilih dulu ya bahan mana yang bagus, kurang bagus dan kurang prospek dijadikan bonsai, jangan diambil ya, kita biarkan saja. Dan di video kali ini saya memakai t-shirt dari Drone ya. Jadi salah satu distro yang berada di daerah Tabanan. Ownernya adalah salah satu teman saya, yaitu YouTuber bonsai. Nama channelnya Sugus Jungle. Jadi nanti sahabat bonsai yang berminat dengan kaosnya ini langsung datang ke Desa Belalang ya, di tempatnya Sugus Jungle, di markasnya. Jadi di sebelahnya ada stand bonsai, jadi kita pilih-pilih bonsai atau melihat-lihat bahan bonsai di sana. Kemudian di sebelahnya adalah ada distro milik dari Sugus Jungle. Dan sahabat bonsai, terima kasih sudah mensupport channel ini, sudah sampai 100.000 subscriber. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sahabat bonsai yang selalu senantiasa menonton video-video dari Bonsai Madin Bali. Semoga channel ini lebih berkembang, semoga lebih bermanfaat dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk sahabat bonsai di rumah. Jadi sahabat bonsai, agar tidak bingung ya, nanti saya akan menjelaskan dan nanti saya akan mereview langsung ya, langsung ke TKP. Jadi bahan-bahan apa saja yang ada di sekitar kita yang bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi hal yang pertama ya, pohon atau tumbuhan apa yang bagus untuk dijadikan bonsai, yaitu yang memiliki karakter ya. Yang pertama yaitu hidupnya lama ya, hidupnya itu bisa bertahun-tahun, mungkin sampai ratusan tahun ya. Itu yang bagus untuk dijadikan bonsai. Kemudian pohon yang berbatang keras. Kenapa kita menggunakan pohon yang berbatang keras? Karena saat pembentukan ya, kalau untuk pohon yang berbatang keras, saat kita bentuk lebih mudah. Kemudian ya, untuk pohon atau tumbuhan yang bagus untuk dijadikan bonsai, memiliki batang yang tua ya, terkesan tua. Jadi itu karena salah satu nilai dari sebuah bonsai itu dilihat dari kesan tua. Karena bonsai itu adalah miniatur dari sebuah pohon besar yang tua di alam, yang kita buat miniatur atau kita tanam di atas pot dengan ukuran mini atau ukuran kecil. Yang pertama yaitu berumur panjang, yang kedua itu adalah berbatang keras, yang ketiga yang memiliki batang yang bertekstur tua, kemudian yang memiliki daun yang mudah dikecilkan dan percabangan yang rapat. Jadi kenapa harus daun yang mudah dikecilkan? Karena kita akan membuat sebuah miniatur dari sebuah pohon besar di alam. Jadi tumbuhan ini memiliki karakter yang daunnya mudah dikecilkan, kemudian yang memiliki percabangan yang rapat. Kenapa harus percabangan yang rapat? Karena kita akan membentuk cabang dan ranting. Jadi itu dia ya, kenapa kita memilih bahan tanaman atau tumbuhan yang seperti itu yang kita gunakan untuk dijadikan bonsai. Nah, jadi itu dia dah teman-teman, kriteria dari tanaman atau pohon ya yang bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi seperti itu, ada beberapa hal. Dan langsung saja ya, langsung saja kita ke TKP. Kemudian saya akan jelaskan apa nama jenis tanamannya. Kemudian saya jelaskan juga bagaimana ciri-cirinya, bentuknya, dan juga karakternya. Nanti langsung saja kita berangkat. Dan sebelum saya di tengah perjalanan ya, saya melihat satu pohon yang memang sudah populer ya dijadikan bonsai, yaitu dari jenis serut ya. Ini namanya serut, Strelobus asper ya. Jadi ciri-ciri ya, untuk ciri-ciri dari serut. Jadi sahabat bonsai mungkin sudah tahu ya, karena serut ini sudah populer sekali untuk dijadikan bonsai. Kadang dibikin taman ya, juga kadang dibikin bonsai. Jadi untuk karakter ya, yang pertama kita lihat dari segi daun. Nah, untuk daun serut itu cenderung kasar ya, dan daun serut itu mudah untuk dikecilkan. Dan untuk batang ya atau cabang, jadi cabangnya ini berwarna coklat untuk yang muda, coklat kehijauan.
namun yang sudah tua akan berubah menjadi warna silver seperti ini. Itu adalah ciri-ciri dari pohon serut. Dan serut ini berada di pinggir jalan ya. Ini sebagai pembatas atau pagar oleh warga. Ini jangan dicari ya, karena ini dipakai pagar oleh warga. Nah, sahabat bonsai, untuk serut ya, jadi untuk karakter mungkin agak susahnya di akar ya. Jadi sahabat bonsai bisa program akar. Dan untuk mencari bahan serut ya, untuk mencari bahan serut di sekitar kita, jadi diusahakan untuk mendapatkan bahan yang bagus ya, yang bentuknya sudah mengkerucut, yang mungkin sudah alur yang bagus ya, alurnya sudah ada tekukan seperti itu, baru kita ambil ya. Jadi kalau bentuknya lurus-lurus itu memang kurang bagus ya, jadi kita biarkan saja. Dan lanjut ya ke pohon berikutnya, mudah-mudahan saya menemukan. Saya hanya akan berkeliling di sekitar jalan raya saja atau sekitarnya ya. Mudah-mudahan menemukan jenis-jenis tanaman yang bagus untuk dijadikan bonsai. Nah, sahabat bonsai, di pinggir jalan saya melihat dua pohon besar yang bisa kita jadikan inspirasi dalam membuat bonsai. Jadi seperti ini ya, pohon di alam ya yang besar, jadi kelihatan sangat angker sekali. Nah, jadi kita review dulu ya, apa sih jenis pohon dari kedua pohon ini ya. Kita akan cek satu persatu dulu. Jadi sahabat bonsai, saya yakin pohon ini bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi kita cek dulu. Nah, jadi sahabat bonsai, seperti ini ya. Pohon yang di alam yang berukuran besar, mungkin ini ada umurnya kisaran ratusan tahun ya. Jadi ukurannya sangat besar ya. Jadi ini dari pohon asam ya sahabat bonsai. Asam Jawa sudah populer ya dijadikan bonsai. Mungkin sahabat bonsai sudah pasti tahu pohon asam ya. Jadi kita langsung juga review ya bagaimana bentuk daun dan batangnya. Nah, jadi sahabat bonsai, seperti ini ya daun dari asam. Jadi ini terlalu tinggi, jadi saya agak susah mengambil gambarnya. Nah, ini dia daun dari asam ya, asam Jawa. Nah, memiliki daun yang majemuk, memiliki batang yang sangat bagus ya, sangat berkarakter sekali untuk dijadikan bonsai. Dan juga umur yang panjang ya, berumur yang panjang dan memiliki batang yang keras. Dan juga daun yang mudah dikecilkan seperti ini. Dan keunikannya juga akan berbuah ya. Jadi asam Jawa ini sudah populer untuk dijadikan bonsai, sahabat bonsai. Nah, sahabat bonsai, jadi untuk asam Jawa ya, jadi kalau kita dongkel, kita ambil bersama media di alam. Kemudian kita juga bisa melakukan cangkok. Kalau kita melakukan stek batang mungkin agak susah ya. Jadi kita melakukan cangkok pada batang, cari bentuk yang bagus. Jadi asam Jawa ini banyak sekali ya, ada di sekitar kita. Apalagi pohon yang besar-besar seperti ini, kita bisa cari batang yang bagus, kemudian kita cangkok seperti itu. Jadi ini asam Jawa ya. Nah, untuk yang memiliki batang seperti ini ya, memiliki akar-akar sulur ini, yang jelas ini adalah dari jenis Ficus ya. Namun saya tidak lihat daunnya. Mungkin ini jenis bunut ya, kalau di Bali namanya bunut biasa. Nah, ini juga bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi bisa dilihat ya, tidak diragukan lagi. Dari jenis Ficus ini, saya yakin ya batangnya sangat bagus ya, atau bonggolnya. Apalagi memiliki akar-akar sulur seperti ini, menambah kesan tua dari sebuah bonsai. Jadi saya juga akan rekomendasi dari jenis-jenis Ficus ini. Nah, untuk daunnya tinggi sekali ya, saya tidak bisa mereview dari daun dari bahan ini. Mudah-mudahan nanti saya akan menemukan bahan yang berukuran kecil, nanti saya akan langsung review lagi. Dan sahabat bonsai, langsung ya kita cari lagi bahan bonsai atau tanaman atau pohon yang bagus untuk kita jadikan bonsai di sekitar kita ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh mencari, di sekitar kita pun banyak ada pohon atau tumbuhan yang bagus untuk dijadikan bonsai. Nah, sahabat bonsai, biasanya di pinggir-pinggir senderan seperti ini ya, biasanya banyak jenis-jenis Ficus seperti loa dan juga bunut, iprik ya, beringin juga. Saya melihat jenis dari beringin ya, beringin benjamina ya. Nah, ini dia. Nah, sahabat bonsai, jadi ya beringin benjamina ini sudah populer sekali untuk dijadikan bonsai. Jadi biasanya tumbuhnya di senderan warga seperti ini ya. Ini masih berukuran kecil. Nah, jadi untuk beringin sudah populer ya untuk dijadikan bonsai. Dari segi daun ya bisa lihat ya, sangat tebal, halus. Nah, untuk percabangan atau cabangnya ini berwarna coklat kesilveran ya. Jadi seperti itu tunas mudanya atau cabang mudanya. Jadi untuk Ficus saya tidak ragukan lagi, saya rekomendasi ya untuk dijadikan bonsai. Jadi ini jenis
Ficus benjamina atau beringin benjamina. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini juga bahan yang bagus untuk dijadikan bonsai. Ini dari jenis, nah ini mirip daun katup ya, namun ini adalah ilang-ilang. Jadi sahabat bonsai, jadi ilang-ilang ini sudah juga semakin populer untuk dijadikan bonsai. Nah, karakter memiliki daun yang majemuk seperti asam. Dan untuk batang muda ya, jadi batang mudanya ini berwarna hijau sampai kecoklatan. Namun untuk batang yang tua kita tahu pasti bagus ya. Ini ukurannya kecil. Kalau yang berukuran besar, karakter batangnya sangat bagus, sangat bercorak dan sangat tua sekali kelihatannya. Jadi saya juga akan rekomendasi dari bahan ilang-ilang ini. Untuk bahan ilang-ilang ini sangat mudah hidupnya. Jadi kita dongkel, kita stek juga bisa dari bahan ilang-ilang ini. Dan kemudian karakternya ini, nah ini agak susah ya di percabangan. Jadi kita harus lebih ekstra ya. Lebih ekstra, kita harus terus menyuburkan dari bahan ini, kemudian juga harus rajin memupuk dari bahan ini agar lebih cepat dalam proses pembuatan bonsai. Jadi ini namanya adalah mangsian atau ilang-ilang ya. Jadi seperti ini ya, seperti daun katup. Nah, jadi yang unik juga dari ilang-ilang ya, dari pohon ilang-ilang ini memiliki buahnya nanti berwarna hitam. Nanti kalau kita pencet, nah, buahnya itu akan seperti tinta ya. Jadi ini belum berbuah ya, nanti mudah-mudahan nanti kita menemukan bahan yang lainnya lagi. Dan sahabat bonsai, bahan yang berikutnya saya temui adalah dari jenis waru. Jadi waru ya. Jadi untuk waru juga bisa kita jadikan bonsai, saya sudah mencobanya. Untuk ciri-ciri batang ya, untuk ciri-ciri batang kita lihat ya. Nah, untuk ciri-ciri batang yang muda ya dari waru ini berwarna silver kehijauan ya. Jadi seperti ini, sangat bagus ya untuk karakter batang dari sebuah bonsai. Nah, dan untuk cara menanamnya ya, jadi kita bisa mendongkel bisa. Dan selain kita mendongkel, kita juga bisa melakukan stek batang ya. Kita cari batang yang beralurnya bagus, yang sudah mengkerucut, kita pangkas atau kita potong, kita lakukan stek batang di rumah. Jadi waru bisa kita lakukan stek batang. Nah, jadi ini dia ya untuk waru, untuk pohon yang bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi di sekitar kita ini banyak sekali ada pohon waru. Sebenarnya kita bisa fungsikan untuk tanaman atau pohon bonsai. Kita jadikan bonsai, kita jadikan pohon waru ini mungkin dipotong-potong seperti ini. Jadi potong-potongannya yang bagus kita ambil saja, kita manfaatkan, kita jadikan bonsai. Dan sahabat bonsai, di perjalanan saya melihat satu jenis bahan lagi ya. Satu jenis bahan lagi ini dari jenis Ficus ya. Nah, ini seperti iprik hitam ya, atau bunut hitam, namun ini yang daunnya mirip sekali ya dengan iprik hitam. Namun yang berbeda dari segi batang, ini berwarna silver. Ini saya biasa menyebutnya iprik silver ya. Jadi ini bisa diokulasi dengan dolar. Jadi mungkin ini agak susah ya di percabangan dan di daun ya. Daunnya mungkin susah untuk dikecilkan dan juga percabangan yang kurang rapat. Namun kita bisa okulasi menggunakan dolar mangkok ataupun dolar biasa ya. Jadi ini batangnya bisa lihat ya sebelumnya. Nah, bisa lihat ya. Ini batangnya, ini akarnya. Jadi ini biasanya nempel di senderan warga ya, di pinggir-pinggir selokan seperti ini. Jadi tempat yang mudah ya menemukan bahan-bahan bonsai. Namun ini bentuknya kurang bagus, masih kecil, kita biarkan saja. Mungkin kita mencari bahan-bahan yang mungkin ukurannya selengan ya, dan bentuknya yang bagus baru kita ambil. Kalau yang kecil ini kita biarkan saja. Nah, di perjalanan saya juga melihat dari putri malu ya. Jadi putri malu ini lagi viral-viralnya ya untuk dijadikan bonsai. Nah, jadi sahabat bonsai yang menemukan bahan putri malu yang mungkin ukurannya bisa sejempol ya, mungkin bisa diambil. Mungkin kita coba buat bonsai, karena saya juga baru mencoba. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus dan putri malu ini bagus untuk dijadikan bonsai. Namun saya coba dulu ya. Dan untuk sahabat bonsai yang mau coba, silahkan
Nah, keunikan dari putri malu itu memiliki bunga seperti ini ya, indah sekali bunganya, berwarna ungu. Nah, warna ungu seperti ini. Dan ciri khasnya putri malu, jika kita pegang, daunnya akan menguncup seperti itu. Nah, jadi untuk putri malu kita bisa coba, namun kita harus cari bahan atau batang yang berukuran sejempol agar nanti bagus untuk dijadikan bonsai. Namun jika ukurannya kecil, kita biarkan saja, kita cari yang lainnya. Nah, ini juga ya putri malu, ini lumayan ya ukurannya. Nah, jadi kita bisa cari ya tanaman di sekitar kita jadikan bonsai. Nah, di sebelahnya ada iprik lagi ya, iprik silver. Nah, seperti yang tadi, ini banyak sekali ya di senderan-senderan warga ini. Jadi sangat mudah ya kita menemukan bahan bonsai. Jadi ini bisa kita okulasi menggunakan dolar ya, seperti tadi. Ini namanya iprik silver, kalau saya sebut iprik silver. Karena kenapa? Karena daunnya ini mirip sekali dengan iprik hitam, namun batangnya ini berwarna silver. Nah, ini banyak ya sekitar sini. Dan kita cari lagi yang lain. Jadi saya berhenti sejenak di sini ya, karena saya melihat ada pohon serut ya. Jadi untuk serut sudah saya jelaskan tadi. Jadi bagaimana karakternya, dan ini di dalam pohon bambu ya, jadi susah untuk melihat batangnya. Nah, ini juga serut ya. Namun ini milik warga ya. Kalau kita mencari, kita harus minta izin. Nah, jadi di sekitar kita ini banyak sekali ya jenis-jenis tanaman yang bisa kita jadikan bonsai. Seperti ini serut. Nah, dan serut sudah populer ya dijadikan bonsai. Nah, lanjut ya, kita mencari bahan yang lain dari jenis yang lain nih. Nah, dan sahabat saya, di perjalanan saya melihat pohon yang mirip dengan hokianti ya, atau tumbuhan yang mirip dengan hokianti. Ini biasa disebut dengan tambat sapi, atau orang sini nyebutnya sidogurih ya, sidogurih. Nah, jadi ini lagi viral ya, juga dibuat bonsai. Namun untuk karakter ya, untuk dari segi percabangan dan juga dari segi batang ya, bisa kita jadikan bonsai. Namun dari segi umur saya juga kurang tahu. Jadi kita coba dulu ya, kita coba dulu, mudah-mudahan berumur panjang, jadi kita bisa untuk jadikan bonsai. Nah, ini lagi ya, ini sidoguri atau mirip ya dengan hokianti. Nah, ini lagi viral juga ya, lagi viral. Jadi teman-teman bonsai sudah banyak yang membuat bahan ini dijadikan bonsai, tanaman ini dijadikan bonsai. Namun kita harus pelajari lagi ya, karena beberapa karakter harus ada dalam sebuah pohon untuk kita jadikan bonsai. Mudah-mudahan pohon ini berumur panjang. Sebelum saya berhenti sejenak ya, karena saya melihat ada pohon yang bagus ya, kira-kira bagus. Saya lihat dari jauh, itu daun dan juga percabangannya sangat bagus ya. Daun mudah dikecilkan, percabangan rapat. Nah, sahabat saya yang ingin tahu ya, nih tanaman apa ini? Ini adalah namanya sinyo nakal. Nah, dari jenis teh-tehan. Jadi untuk sinyo nakal ini dulunya ini memang sering dijadikan bonsai atau sudah populer. Namun sekarang ini sudah jarang ya untuk dibuat bonsai. Padahal pohon ini bagus ya, menurut saya ini bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi ciri-ciri daun ya, bisa dilihat ya. Nah, ini daunnya halus ya. Nah, teksturnya halus. Nah, seperti ini, melancip seperti ini, meruncing. Dan untuk batang ya, kita lihat batangnya. Jadi batang sangat berkarakter juga ya. Nah, untuk batang muda ya, untuk batang muda ini, nah, bisa lihat ya, ada bintik-bintik putih seperti ini, warna silver, ada bintik-bintik putih. Jadi saya juga rekomendasi ya bahan ini untuk kita jadikan bonsai. Nah, oke sahabat saya sudah ada di rumah lagi ya. Jadi itu dia ya, saya review beberapa pohon atau tumbuhan yang bagus kita jadikan bonsai. Jadi tidak perlu susah kita mencari. Di sekitar kita pun banyak ada bahan-bahan atau pohon yang bagus untuk dijadikan bonsai. Yang penting kita tahu bagaimana karakter dari karakter pohonnya. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana pohon yang bagus untuk kita jadikan bonsai. Jadi tidak asal ambil pohon, tidak sembarangan pohon. Jadi ada beberapa kriteria dari pohon yang bagus untuk dijadikan bonsai. Namun saya hanya menemukan hanya seberapa saja ya. Sebenarnya
banyak sekali ya jenis-jenis tanaman yang bisa kita jadikan bonsai yang ada di sekitar kita ya. Mungkin di jalan raya, mungkin rumah kita berada di lahan-lahan warga atau kebun-kebun warga, kita minta izin untuk mencari bahan bonsai. Karena biasanya ya pohon yang dijadikan bonsai itu adalah merupakan tanaman hama atau pengganggu atau tanaman gulma ya. Tanaman gulma pengganggu perkebunan warga, jadi kita biasanya dikasih untuk mencari pohon untuk kita jadikan bonsai. Nah, sebelumnya untuk putri malu dan tamat sapi kita coba saja dulu ya. Kita coba saja dulu, mungkin ada beberapa karakter yang masuk, namun untuk tumbuhan atau pohon yang kita jadikan bonsai itu usahakan untuk yang berumur panjang. Jadi untuk tamat sapi dan putri malu, jadi kita coba dulu, siapa tahu nanti bagus untuk kita jadikan bonsai. Dan sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.